Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Husnul. Pada video kali ini, Bu Husnul akan menjelaskan beberapa latihan soal tentang fungsi yang meliputi operasi algebra fungsi komposisi, fungsi inverse, dan inverse dari fungsi komposisi. Nah, kita mulai dari nomor yang pertama, nomor 1. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 3 dan gx-nya sama dengan min 2x tambah 1. Nah, tentukan f tambah gx dan f kurang gx. Nah, jadi kita cari dulu f tambah gx. Nah, untuk mendapatkan f tambah gx ini, kalau dijabarkan kan hasilnya adalah fx ditambah gx. Nah, fx kan adalah x kuadrat tambah 3. Jadi di bawah kita tulis x kuadrat tambah 3. Tambah. Karena di sini notasinya tambah, maka setelah x kuadrat tambah 3 diberikan tanda tambah. Lalu gx-nya kan min 2x tambah 1. Kita kurung dulu min 2x tambah 1. Nah, di lantai di bawah kita buka dulu kurungnya ini. Jadi x kuadrat tambah 3-nya tetap, positif dikali negatif, hasilnya negatif, positif kali positif, hasilnya positif. Jadi di sini kurungnya sudah hilang. Jadi di sini hasilnya x kuadrat tambah 3 dikurang 2x tambah 1. Nah, kita urutkan dari pangkat yang tertinggi ke pangkat yang rendah. Lalu kita jumlah yang sejenis. Nah, karena x kuadrat hanya sendiri, turun x kuadrat. Lalu x yang pangkat 1 min 2x, jadi turun min 2x. Lalu 3 tambah 1 hasilnya 4. Jadi hasil akhirnya adalah x kuadrat dikurang 2x tambah 4. Selesai untuk f tambah gx. Kita lanjut ke f kurang gx. Nah, ini kalau dijabarkan, itu hasilnya adalah fx kurang gx. Nah, fx kan hasilnya adalah x kuadrat tambah 3. Lalu di sini ada tanda kurang, jadi kurang dalam kurung, diberikan kurungnya untuk pengurangan. Di sini gx-nya min 2x tambah 1. Jadi kurung min 2x tambah 1. Selanjutnya kita buka kurungnya. X kuadrat tambah 3-nya tetap, minus kali minus 2x, hasilnya positif 2x, minus kali positif 1, hasilnya min 1. Kalau sudah seperti ini, sudah hilang kurungnya, kita bisa jumlahkan yang sejenis. Kalau tidak ada yang sejenis, berarti langsung turun saja. Jangan lupa kita urutkan dari pangkat yang tertinggi ke pangkat yang terendah. X kuadrat turun, lalu 2x, 3 kurang 1, hasilnya positif. Oke, bisa dipahami. Jadi perbedaannya, kalau misalnya tambah, berarti tanda pemisah fungsinya ada tanda tambah. Kalau fungsinya mau dikurang, berarti tanda pemisah fungsi tanda kurang. Dan ingat, kalau pengurangan harus diberikan tanda kurungnya untuk fungsi kedua. Jadi di bawahnya harus dikali dulu kan kurungnya. Jadi misalnya ini minus kali minus hasilnya positif. Minus kali positif hasilnya negatif. Oke, saya nanda semua. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ketahui fx sama dengan x kuadrat tambah x kurang 5 dan gx sama dengan kurang 1. Nah, tentukan f kali gx dan f per gx. Perkalian dan pembagian. Jadi, untuk perkalian f kali gx ini kalau dijabarkan, itu hasilnya fx dikali gx. Jadi, fungsi fx dulu, x kuadrat tambah 4x kurang 5 dikali gx. Nah, di soal itu adalah x kurang 1. Dikali dengan x kurang 1. Ini kita berikan saja tanda kurung ya untuk masing-masing fungsi, menandakan bahwa ini adalah perkalian. Jadi cara mengalinya itu, yang pertama x kuadrat dulu sebagai patokan, x kuadrat kita kalikan dengan x, lalu x kuadrat dikalikan dengan min 1, lalu 4x lagi yang jadi patokan, dikali dengan x, lalu dikali lagi dengan min 1. Selanjutnya pindah ke min 5. Min 5 dikali lagi dengan x, lalu dikali dengan min 1. Jadi hasilnya seperti ini. Kuadrat kali x hasilnya 3, x kuadrat kali min 1 hasilnya min x kuadrat. 4x dikali x hasilnya 4x kuadrat. 4x kali min 1 hasilnya min 4x. Min 5 dikali x hasilnya min 5x. Min 5 kali min 1 hasilnya positif. Kalau sudah seperti ini, kita bisa jumlahkan yang sejenis. Nah, x pangkat 3 ini kan tunggal ya, tidak ada x pangkat 3 yang lain. Lalu x pangkat 2 ada 2, ada min x pangkat 2 tambah 4x pangkat 2. Jadi hasilnya min 1 tambah 4. Jadi kita dapatkan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2. 3-nya ini dari min 1 tambah 4. Ini positif 3. Lalu untuk yang bervariabel x ada minus 4 dan minus 5. Berarti minus 4 dikurang 5.
hasilnya minus 9x. Nah, konstanta 5 berdiri sendiri, jadi langsung turun saja, plus 5. Jadi hasilnya x pangkat 3 tambah 3x kuadrat dikurang 9x tambah 5. Nah, ini untuk pembagian. Kita lanjut ke pembagian. Jadi f per gx itu dengan fx per ya. Jadi fungsi fx dibagi dengan fungsi gx. Fungsi fx kan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Fungsi gx-nya adalah x kurang 1. Jadi untuk kalau kita lihat bentuknya, yang fungsi fx ini sebenarnya bisa difaktorkan ya. Nah, coba kita cari perkalian yang kalau dikali hasilnya minus 5, kalau hasilnya 4. Berarti berapa yang kalau dikali hasilnya minus 5 dijumlah 4? Kita dapat 5 dan min 1 ya. Jadi bisa kita tulis x tambah 5 dikali x kurang 1 per x kurang 1. Ini kan bisa membagi hasilnya 1, jadi hasil akhirnya itu adalah x tambah 5. Jadi inilah hasil untuk pembagian fungsi fx per gx. Lalu kita ke nomor 3. Diketahui fx sama dengan kuadrat tambah 1 dan gx sama dengan x tambah 3. Kan f nokta gx dan f nokta g1. Nah, untuk seperti ini kan yang kita cari dulu f nokta gx-nya. F nokta gx itu kalau dijabarkan hasilnya f gx. F kurung g buka kurung x tutup kurung 2 kali. Kita kerja dari belakang. Jadi kita dapatkan fungsi gx terlebih dahulu kan. Nah, gx disoalkan adalah x tambah 3. Jadi kita bisa tulis di bagian bawah f dalam kurung x tambah 3. Gx-nya diganti dengan x tambah 3 sesuai dengan yang disoal. Sekarang fx tambah 3 artinya x yang ada di fungsi fx kita harus ganti dengan x tambah 3, ya kan? X yang di sini ganti menjadi x tambah 3. Tapi lihat di sini x-nya berpangkat 2, berarti hasil gantinya nanti hasil substitusinya x tambah 3-nya juga harus berpangkat 2. Kita dapatkan 2 kurung x 3 berpangkat 2 ditambah 1. Ini bentuknya sama persis dengan fungsi fx, hanya x yang di fx di awal ini diganti dengan x tambah 3. Jabarkan dulu yang pangkat 2 ini, kuadrat. Jadi 2-nya tetap, x berpangkat 2 hasilnya x pangkat 2. Dan ini cara cepatnya ya, x berpangkat 2 hasilnya x pangkat 2. Lalu kita kali dari belakang ke depan. 2 dikali 3, 6 dikali x, 6x. Lalu 3 pangkat 2 hasilnya 9. Lalu terakhir ini tambah 1, kan mengikut saja karena belum kan. Ini harus masih ada kurungnya di sini ya. Selanjutnya kita kali masuk 2 kali x kuadrat hasilnya 2x kuadrat, 2 kali 6x hasilnya 12x, 2 kali 9 hasilnya 12 tambah 1. Dan ini kan yang bisa dijumlahkan. Jadi hasil akhir untuk f nokta gx itu adalah 2x kuadrat tambah 12x tambah 19. Selanjutnya diminta lagi f nokta g1. Jadi kalau misalnya f nokta g1 yang ditanyakan, kita tinggal mengganti x yang di f nokta gx ini menjadi 1. Kan didapatkan tadi f nokta gx 2x kuadrat tambah 12x tambah 19. Jadi kalau yang ditanyakan f nokta g1, x-nya kan berubah jadi 1. Jadi di fungsi ini juga x berubah menjadi 1. Jadi 2 kali 1 pangkat 2 tambah 12 kali 1 tambah 19. 1 pangkat 2 kan 1, 2, 2. Nah, lalu 12 kali 1, 12. Terakhir 19 ikut saja ya. 2 tambah 12, 14. Tambah 19, 33. Jadi hasilnya f nokta g1 itu adalah 33. Atau kalian bisa juga untuk mencari f nokta g1, lebih simpelnya sih bisa seperti ini. F nokta g1 itu kan kalau dijabarkan hasilnya fg1. Kan kalau f nokta gx kalau dijabarkan menjadi fgx. Jadi kalau f nokta g1 kalau dijabarkan menjadi fg1. Jadi kita substitusi masuk ke belakang, kita mencari nilai g1. Ganti saja x yang di gx menjadi 1. Jadi 1 tambah 3 hasilnya 4. Jadi kita dapatkan f4. X yang di fx kita ganti dengan 4. Jadi 2 kali 4 kuadrat tambah 1. 4 kuadrat kan itu adalah 16, dikali 2, 32, tambah 1 hasilnya 33. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal yang keempat.
diketahui fungsi komposisi f nokta gx kan sama dengan 3x kurang 2 dan fungsi fx 2x tambah 1. Diminta untuk menentukan nilai dari gx. F nokta gx nya di sini sudah diketahui. Lalu diketahui juga fungsi fx yang ditanyakan fungsi gx-nya. Nah, caranya untuk menyelesaikan soal seperti ini kan diketahui di soal f nokta gx kan sama dengan 3x 2. Di sebelah kiri kita bongkar f nokta gx kan bentuknya kalau dijabarkan jadi apa? Bentuknya menjadi f gx kan? Jadi f gx sama dengan 3x kurang 2. Lalu di sini kan gx-nya kita tidak ketahui ya. Kalau soal biasanya, kalau di soal ada diketahui fungsi gx-nya, kita ganti gx-nya sesuai dengan yang di soal. Tapi untuk soal ini, fungsi gx tidak diketahui. Jadi, kita langsung masukkan saja ke fungsi f. Nah, jadi di sini kan fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Yang kita punya f gx. Jadi, x yang ada di fungsi fx kita ganti menjadi gx. Bisa dipahami maksudnya, Ibu? Jadi kan gx-nya kan tidak diketahui di soal berapa. Jadi kita tidak bisa langsung ganti. Jadi kita bisa masukkan saja langsung ke fungsi f. Fungsi fx di soal itu adalah 2x tambah 1. Jadi x yang ada di soal ini kita ganti menjadi gx. Jadi bentuknya menjadi 2gx tambah 1 sama dengan 3x kurang 2. Ya. Jadi x di sini tadi diubah menjadi gx saja karena tidak ada fungsi gx yang diketahui di soal. Jadi kita bisa tulis 2gx tambah 1 sesuai bentuk yang di soal. Ini sama dengan 3x kurang 2. 2gx tambah 1 sama dengan 3x kurang 2. Kita kan mau mencari nilai gx ya. Jadi apa yang pertama yang harus dipindahkan dari ruas kiri? Positif 1 ya. Jadi 2gx sama dengan 3x kurang 3. Positif 1 kan kalau pindah jadi min 1. Min 2 kurang 1 hasilnya min 3. Sekarang yang tersisa di ruas kiri 2gx. Nah, kita kan mau cari gx, berarti 2-nya pindah. Gx dengan 3x kurang 3 per 2. Oke, selesai. Bisa ya? Jadi, kuncinya itu sebenarnya di sebelah di ruas kiri tadi ini. F nokta gx dijabarkan menjadi f gx. Lalu kita bawa fungsi ke fungsi f ya. Jadi, x yang fx kita ubah menjadi gx. Oke. Kalau belum paham ya, bisa dikembalikan dulu videonya ya nak, didengarkan kembali penjelasan itu. Atau ini ya bisa juga dituliskan, kalau 3x kurang 3 per 2 berarti bisa ditulis 1/2 dengan kurung 3x. Apa saja ya. Sekarang yang kelima, jika fx sama dengan 3 tambah 1 dan f nokta gx sama dengan 6x kuadrat tambah 9x tambah 4. Nah, tentukan nilai gx. Nah, ini sama tadi bentuk soalnya dengan soal yang nomor 4 tadi. Jadi jawabannya, soal kan diketahui f nokta gx sama dengan 6x kuadrat tambah 9x tambah 4. Ya, sebelah kiri yang kita bongkar. F nokta gx, kalau dijabarkan hasilnya f gx sama dengan 6x kuadrat tambah 9x tambah 4. Kalau soal dasar pada umumnya, kita kan langsung mengganti. Tapi di soal ini, kita tidak mengetahui nilai gx-nya berapa. Jadi langsung kita masukkan ke fungsi fx. Di sini fx sama dengan 3x tambah 1. Berarti x-nya diganti dengan gx. Jadi kita dapatkan bentuk 3gx tambah 1 sama dengan 6x kuadrat tambah 9x tambah 4. Dari mana 3gx tambah 1? Dari bentuk fx. Ya, karena gx tadi ini langsung dimasukkan ke fungsi fx. Jadi x-nya berubah menjadi x, jadi 3gx tambah 1. Ini sama dengan 6x kuadrat tambah 9x tambah 4. Coba disederhanakan sampai di ruas kiri tinggal gx saja. Jadi positif 1 pindah ke ruas kanan, hasilnya 3gx sama dengan 6x kuadrat tambah 9x tambah 4 kurang 1. Ya, positif 1 pindah ke ruas kanan jadi min 1. Jadi hasilnya 3gx sama dengan 6x kuadrat tambah 9x tambah 3. Nah, kalau 3 ini pindah kan dia jadi pembagi ya. Jadi gx sama dengan 6x kuadrat tambah 9x tambah 3 per 3. Nah,
Masing-masing suku kan ini sama-sama bisa dibagi 3 ya. 6 bagi 3 hasilnya 2, 9 bagi 3 hasilnya 3, 3 bagi 3 hasilnya 1. Jadi kita dapatkan fungsi x 2x kuadrat tambah 3x tambah 1. Gimana nanti semua? Bisa ya? Jadi konsepnya untuk nomor 4 dan 5 itu sama. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Diketahui f dari bilangan real dengan fx sama dengan 2x kurang 5 dan fungsi g dari elemen bilangan real ke bilangan real dengan gx 2x tambah 1 per x kurang 4 dan x tidak sama dengan 4, tentukan f inverse x dan g inverse x. Kita sudah masuk ke fungsi inverse ya. Jadi yang pertama fungsi f inverse dulu ya yang mau dicari. Kalau mau mencari fungsi f inverse berarti dasar kita dari fungsi fx ya. Kan fungsi fx sama dengan 2x kurang. Nah, fungsi fx ini kita ganti y ya. Kita misalkan dulu dengan y. Jadi fx itu diganti dengan y sama dengan 2x kurang 5. Ingat, untuk inverse, kita harus membuat dia menjadi x kanan. Jadi min 5 pindah dulu, hasilnya y tambah 5 sama dengan 2x. 2-nya pindah, jadi y tambah 5 per 2 sama dengan x. Jadi, kalau x-nya sudah berdiri sendiri, berarti langkahnya sudah selesai. Kita sudah dapatkan f inverse x sama dengan x tambah 5 per 2. Ingat, y-nya di sini diganti kembali menjadi x ya. Jadi, fungsi f inverse-nya adalah x tambah 5 per 2. Oke, mudah kan? Sekarang kita ke gx. Gx sama dengan 2x tambah 1 per x. Sama dengan yang fungsi fx tadi, fungsi gx-nya kita misalkan dulu dengan y. Jadi y sama dengan 2x tambah 1 per x kuadrat 4. Lalu pecahan seperti ini kita kali silang dulu y dengan yang penyebut. Jadi y kali x kuadrat 4 sama dengan 2x tambah 1. Nah, kalau sudah begini, ini kan perkalian, kita kali dulu. Y dikali X, hasilnya Y kali 4, hasilnya min 4. Sama dengan 2X tambah 1. Nah, kita kan mau membentuk seperti di sini ya, mobil sendiri. Berarti kita kumpulkan dulu yang ada X yang sebelah kiri, yang tidak ada X-nya pindahkan ke sebelah kanan. Ini kan ada yang X, ya, 2X ada. Min 4-nya tidak ada, berarti nanti ke pos kanan. Jadi XY kurang 2X positif. Kan ini pindah jadi min 2x. Ini min 4 positif 4. Nah, ini sudah ada x-nya, ini ada x-nya. Kita keluarkan x-nya. Jadi yang tersisa xy bagi x kan y, min 2x bagi x hasilnya min 2 sama dengan 1 tambah 4. Oke, kita bisa menggunakan x sama dengan 1 tambah 4 per y kurang 2. Jadi y inverse x sama dengan 1 per x kurang 2. Kita cari cepat untuk mencari inverse dari pecahan yang seperti ini. Nah, cara cepatnya rumusnya itu, kalau misalnya fungsinya ax tambah b per c tambah d, maka fungsi inverse-nya ini kita cukup menggunakan posisi a dan d, lalu kita kalikan dengan negatif. Jadi inverse-nya itu pasti adalah min dx tambah b per cx. Ini kan positif a ya, jadi min a. Jadi posisi A dan D itu dibalik, tapi harus dikalikan negatif. Nah, kita kembali ke soal yang awal tadi, Gx. Gx kan 2x tambah 1 per x kuadrat 4. A-nya kan adalah 2. D-nya adalah min 4. Nah, kita tukarkan tempatnya, tapi dikali negatif. Berarti ini kan min 4. Min 4 dikali negatif hasilnya positif 4. 2 kalau dikali negatif hasilnya negatif 2. Jadi, first tambah 1 per x kurang 2. Kalian lihat perubahannya, 2 dan min 4 ditukar, tapi harus dikalikan negatif. Sama kan dengan penjabaran yang kita dapatkan tadi, 1 tambah 4x itu sama saja ya dengan 4x tambah 1 per x kurang 2. Oke, jadi di sini kalau kalian sudah paham konsep menemukan inverse-nya, kalian sudah bisa menggunakan cara cepatnya. Tapi harus paham dulu ya konsepnya dari mana sampai bisa dapatkan inverse dari pecahan seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Dari fungsi f dan g diketahui gx sama dengan x kurang 1 dan f nokta gx sama dengan 4x kuadrat dikurang x.
Jika FA sama dengan 5, tentukan nilai A. Nah, di sini yang diketahui itu ada fungsi Gx. Ada F nokta Gx dan ada nilai dari FA. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai A-nya berapa. Kan di sini tidak ada fungsi fx-nya kan, yang hanya Gx dan F nokta Gx. Jadi kita terlebih dahulu harus mencari fx-nya itu berapa. Nah, kita bisa menggunakan di sini fungsi inverse ya, dikomposisikan. Kita kan sudah tahu bahwa fungsi bisa dikomposisikan dengan fungsi inverse-nya, maka itu hasilnya adalah X. Jadi F nokta G inverse itu hasilnya itu sama dengan Fx. G nokta G inverse ini hasilnya adalah X atau fungsi identitas. Nah, fungsi F dikomposisikan dengan fungsi identitas itu hasilnya adalah Fx. Jadi kita bisa gunakan ini. Di sini kita harus menggunakan G inverse. Jadi kita cari dulu fungsi G nya. Nah, Gx-nya kan adalah X kurang 1. X dimisalkan dulu dengan Y. Jadi Y sama dengan X kurang 1. 1 pindah ke ruas kiri, jadi Y tambah 1 sama dengan X ya. Sudah berdiri sendiri, berarti kita sudah dapatkan fungsi G inverse-nya adalah X tambah 1. Ini untuk G inverse. Kita lanjut. Nah, dari rumus yang di atas, F nokta G inverse X itu sama dengan Fx. Nah, ini kan kalau dijabarkan bisa seperti ini. F nokta G, kita kan mengganti dari belakang ya. G inverse X itu kan sama dengan X tambah 1. Jadi F nokta G, X tambah 1 itu sama dengan Fx. Nilai X tambah 1 ini yang disubstitusikan masuk ke fungsi F nokta G. Kan kita punya di soal F nokta G itu adalah 4x kuadrat dikurang X. Jadi X yang ada di sini dengan X tambah 1 ya, karena di sini kan bentuknya F nokta G X tambah 1. Kalau di sini F nokta G X, jadi kalau di sini X, kalau di sini kan X tambah 1, jadi semua X yang ada di sini diganti dengan X tambah 1. Jadi kita dapatkan bentuknya 4 X tambah 1 pangkat 2 dikurang X tambah 1. Ini sama dengan Fx ya. Kenapa bentuknya seperti ini dari soal ini? 4x kuadrat kurang X. X-nya diganti menjadi X tambah 1. Kenapa X tambah 1? Karena itu dari G inverse X yang kita sudah dapatkan tadi di sini. G inverse X adalah X tambah 1. Kita jabarkan X tambah 1 pangkat 2. Jadi 4-nya turun dulu. X pangkat 2 sini X pangkat 2, lalu 2 kali 1 kali X. Hasilnya 2X, 1 pangkat 2 hasilnya 1. Lalu min kali X hasilnya min X. Min kali positif 1 hasilnya min 1. Ini sama dengan Fx. Kita kali masuk dulu ini, 4 kali X kuadrat, 4x kuadrat, 4 kali 2X hasilnya 8X. 4 kali positif 1 hasilnya 4, lalu min X kurang 1. Kita jumlahkan, yang bisa dijumlahkan, yang sejenis, 4x kuadrat kan ini sendiri, jadi 4x kuadrat. 8x kurang X hasilnya 7X. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi di sini kita sudah dapatkan fungsi X sama dengan 4x kuadrat tambah 7x tambah 3. Di sini di soal kita ketahui bahwa nilai FA itu sama dengan 5. Nah, FA ini kan kalau Fx 4x kuadrat tambah 7x tambah 3. Berarti kalau X-nya diganti menjadi A, berarti semua X-nya harus berubah menjadi A ya. Jadi bentuknya menjadi 4A kuadrat tambah 7A tambah 3. Nah, tadi kan nilainya sama dengan 5, berarti bisa kita tuliskan 4A kuadrat tambah 7A tambah 3 itu sama dengan, nah ini kan 4A kuadrat tambah 7A tambah 3 itu adalah FA. Di soal diketahui dia sama dengan 5, berarti bisa kita tuliskan 4A kuadrat tambah 7A tambah 3 sama dengan 5. 5-nya pindah ke ruas kiri, hasilnya 4A kuadrat tambah 7A kurang 2, karena 3 kurang 5 hasilnya min 2. Nah, mau mencari nilai A dari persamaan kuadrat, berarti kita faktorkan ya. Nah, ini agak sedikit berbeda cara memfaktorkannya karena koefisien dari pangkat 2 itu bukan 1. Jadi kita cari dulu perkalian yang kalau dikali hasilnya minus 8, dari 4 kali min 2 hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya 7. Kalau dikali hasilnya min 8, kalau dijumlah hasilnya 7. Berarti berapa?
8 dan min 1 ya. Nah, 8 dan min 1 itu kita gunakan untuk mengganti 7A. Berarti bisa kita tulis 4A kuadrat tambah 8A kurang A kurang 2. Jadi yang berubah hanya 7A ini. Dari 8 dan min 1. Karena 8A kurang A itu kan hasilnya juga 7A. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja agar dia mudah difaktor. Tapi tidak bisa sembarang bilangan di sini ya untuk menggantikan 7A. Kita harus cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya min 8 itu dari 4 kali min 2, dan kalau dijumlah hasilnya harus 7. Dapatkan 8 dan min 1. Jadi kita ubah menjadi 8A kurang 1A. 8A kurang 1A, atau bisa dikatakan A kurang A. Nah, kalau sudah seperti ini kita faktorkan 4A kuadrat dan 8A itu FPB-nya faktornya adalah 4A. Jadi 4A kuadrat dibagi 4A itu hasilnya A, 8A bagi 4 hasilnya 2. Kalau ini faktornya adalah min 1. Jadi min A bagi min 1 hasilnya A, min 2 bagi min 1 hasilnya terus 2. Kalau sudah sama di dalam kurung, berarti cara pemfaktoran kita sudah benar. Kita bisa mengambil yang di luar dulu, 4A dan kurang 1. Jadi 4A kurang 1 dikali A tambah 2. Dan di sini kan A tambah 2-nya sudah sama ya, berarti kita ambil 1 kali, hasilnya A tambah 2. Kalau kalian mau menguji hasil pemfaktorannya benar atau tidak, bisa dikalikan lagi. 4A dikali A, 4A kuadrat, 4A dikali 2 hasilnya 8A. Dikurang min 1 kali A, min A, berarti hasilnya 7A. Min 1 kali 2 hasilnya min 2. Di hasil pemfaktoran harus kalau dikalikan kembali, harus kembali ke bentuk awal ya. Karena pemfaktoran itu kita hanya mengubah bentuknya tapi tidak mengubah nilainya. Nah, kalau sudah bentuknya difaktorkan seperti ini kan sudah bisa kita cari nilai A-nya. Jadi untuk 4A kurang 1 ini disamadengankan dengan 0. Jadi kita dapatkan nilai A-nya adalah 14, atau dari A tambah 2 sama dengan 0, itu nilai A-nya sama dengan min 2. Sudah bisa ya, 16 semua. Oke, kita ke soal yang terakhir, nomor 8. Diketahui fx sama dengan x kurang 7 dan gx 4x tambah 1, tentukan f nokta g inverse x. Ya, jadi kita cari dulu nokta gx, lalu kita inverse. Itu cara yang termudah. Jadi f nokta gx dulu, kalau dijabarkan kan hasilnya fgx. Kerja dari belakang, gx adalah 1. Jadi diganti bentuknya menjadi f dalam kurung 4x tambah 1. 4x tambah 1 ini di substitusi atau digantikan ke fungsi fx. Ini fx-nya adalah x kurang 7, berarti 4x tambah 1 kurang 7. Dan x yang di fx diganti menjadi x tambah 1. Jadi 4x tambah 1 kurang 7. Hasilnya 4x kurang 6. Jadi ini adalah f nokta gx. Di soal diminta dicari f nokta g inverse, berarti ini diinverskan lagi. Sudah dapatkan tadi f nokta gx sama dengan 4x kurang 6. Jadi f nokta gx ini dimisalkan dulu dengan y. Hasilnya 4x kurang 6. Kalau min 6 pindah ke sebelah kiri, ruas kiri, hasilnya positif 6, y tambah 6 sama dengan 4x. Nah, 4 kalau pindah lagi kan per, jadi y tambah 6 per 4 sama dengan x. Ketika ini artinya prosesnya sudah selesai. Kita sudah dapatkan f nokta g inverse x itu sama dengan ini, y-nya diubah kembali menjadi x tambah 6 per 4. Nah, udah kan Anda semua? Jadi pada video ini 8 nomor soal-soal dasar tentang fungsi yang meliputi operasi aljabar fungsi, fungsi komposisi, fungsi inverse, dan inverse fungsi komposisi. Nah, masih mudah ya soalnya, tapi lumayan. Kalau kalian sudah bisa memahami setiap soal yang ada di video ini, insya Allah akan mudah menghadapi ulangan hariannya. Oke, sekian dari Husnul pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.